salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Jafri Gera Yusuf Olang, calon guru penggerak Angkatan 11, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video diseminasi budaya positif yang diselenggarakan di UPTD SD Negeri Batu Plat 1, Kota Kupang. Selamat menyaksikan. Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprises on the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours and tell directly. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, mantul. Terima kasih. Di keadaan yang penuh bahagia ini, hari ini kita akan memulai kegiatan, yaitu kegiatan kombel kita di SD Negeri Batu Plat 1. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini, detik ini, kita dengan keadaan yang baik ya, dan penuh sehat dan semangat selalu. Baik, shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya meminta kesediaan Ibu Meliana Lenggo untuk memimpin kita di dalam doa. Pada Ibu saya berikan waktu dan kesempatan. Sebelum kita memulai kegiatan kombel pada siang hari ini, marilah kita satu hati dalam doa dan izinkan saya, agama saya Kristen Protestan dan Bapak Ibu guru menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang Kau telah menyertai memberkati kegiatan kami dari pagi hingga siang ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Tiba saatnya ya Bapa, kami kepala sekolah, kedua wakil kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru Tuhan akan melanjutkan dengan kegiatan kombel yang ada ya Bapa. Kiranya Engkau mau menyertai memberkati senantiasa dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Lian. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, saya ingatkan kembali bahwa kegiatan kombel kita hari ini yaitu dengan kegiatan diseminasi budaya, disiplin positif, komunitas belajar. Jadi sebelum selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan pada hari ini. Kepada Ibu saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih untuk Ibu MC. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Eka. Ibu Eka boleh duduk dulu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat. Sehat selalu. Sekarang sehat selalu di sini. Ulang. Salam sehat. Sehat selalu. Ya. Baik. Yang saya hormati kedua Wakasek, Pak Vicky dan Ibu Nona. Yang saya hormati pula semua Dewan Guru dan staf SD Negeri Batu Plat 1. Puji syukur kita haturkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas cinta dan rahmatnya kita semua diperkenankan untuk hadir di sekolah sejak tadi pagi, dan hari ini kita melanjutkan di jam siang ini seperti biasa kegiatan rutin dalam program sekolah kita, yaitu kegiatan kombel atau komunitas belajar kita blessing. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, ini salah satu caranya untuk mengapresiasi diri kita, terus memotivasi diri kita untuk tetap semangat. Baik, boleh minta semangatnya dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa, mantul. Baik, Bapak Ibu sudah panjang lebar disampaikan oleh
Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan 3 materi tadi, dan mungkin supaya untuk membuat suasana kita lebih menarik, kita ice breaking dulu. Nah, kalau tadi Ibu Kepala Sekolah pasangan, saya juga pasangan, tapi tidak mau sendiri. Silakan cari pasangan, mungkin bisa ganti. Bisa ganti. Iya. Oke. Sudah? Baik, kita akan buat taktik. Boleh sambil ngomong, boleh sambil ngomong. Tidak apa-apa. Ulang. Tik-tak. Tak, tik-tak. Tik-tak, boom. Baik, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu adalah suatu cara untuk kita bisa tahu bagaimana disiplin positif itu dilakukan di dalam kelas atau sekolah kita. Melalui apa? Melalui penerapan nilai-nilai kebajikan. Tadi ada teman-teman guru yang sudah bilang penerapan nilai-nilai kebajikan itu contohnya ada memberi salam, ya Bapak Ibu, saling menghormati, saling menghargai, kemudian saling bertegur sapa. Banyak nilai-nilai kebajikan itu menurut para ahli itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nanti buat Bapak Ibu bisa cek sendiri di internet. Nah, penerapan disiplin positif itu tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri dalam murid, bahwasannya bahwa mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi dari dalam, intrinsik. Jadi bukan karena mereka mau takut dapat hukuman, atau karena mereka mau dapat pujian atau hadiah, dan juga bukan karena mereka dua itu tadi. Tidak boleh kita buat anak-anak untuk ingin untuk mendapat pujian atau takut mendapat hukuman, tetapi kita harus membuat suatu keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Jadi melalui apa? Melalui apa disiplin positif itu diterapkan? Melalui keyakinan kelas. Jadi ada kesinambungan antara 3 ini, Bapak Ibu. Disiplin positif itu menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran diri, ya, supaya apa? Supaya muncul motivasi internal atau intrinsik dari anak-anak. Melalui apa? Melalui keyakinan kelas yang kita buat. Jadi Bapak Ibu yang kalau memang masih ada yang keyakinan kelasnya dengan kata-kata negatif, kita ubah menjadi kata-kata positif dan disepakati bersama. Kalau peraturan itu kan kesepakatan sendiri, bukan kesepakatan ya, tapi diputuskan sendiri. Bapak Ibu, saya selalu kasih contoh seperti itu. Kalau kata negatif itu yang kita ingat kata negatifnya. Misalnya jangan membuang sampah, yang kita ingat membuang sampah. Jangannya tidak kita ingat. Kalau kita selalu kata buat peraturan keras yang seperti itu, Bapak Ibu. Baik, sekarang kita masuk di keempat, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Ini saya mau tanya Bapak Ibu dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu itu butuhnya diapain sih? Coba, butuhnya diapakan? Mungkin ada yang bisa kebutuhan Bapak Ibu itu apa ya? Bisa uang juga, itu juga kebutuhan. Kalau pribadi saya itu seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah katakan, bahwa kebutuhan dasar saya itu kasih sayang. Ya, kasih 2 tepukan untuk Ibu Risa. Oke, kasih sayang. Kalau dari saya itu rasa aman dan nyaman. Kasih sayang, dihargai, rasa aman dan nyaman. Ada lagi kok? Masih ada. Tambah 1 Le. Saya motivasi, dorongan untuk maju. Oh ya. Ibu, kalau dia mungkin membutuhkan motivasi dari orang lain atau dorong dari orang lain untuk bisa maju Baik. Kita lihat apa yang kita pelajari hari ini, Bapak. Semua yang Bapak Ibu kasih masukan itu, Bapak Ibu kasih gambar itu benar, bahwasanya kita semua manusia ini butuh yang namanya disayangi, dihargai, merasa aman dan nyaman, Bapak Ibu. Mari kita lihat apa saja kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, sesungguhnya ada kebutuhan dasarnya dia yang tidak dipenuhi, Bapak Ibu. Kalau murid dalam tanda kutip nakal, berarti ada kebutuhan dasar dia yang tidak dipenuhi, Bapak Ibu. Sehingga dia menuntut, dari waktu ke waktu dia selalu menuntut kebutuhan dasar itu untuk dipenuhi, Bapak Ibu. Jadi kita jangan menjudge anak murid itu nakal, tapi sebenarnya dia sedang menuntut kebutuhan dasarnya dia, Bapak Ibu.
Ini menarik Bapak Ibu, karena mereka apa? Mereka merasa gagal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mari kita lihat, ini kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu menyangkut apa? Kebutuhan biologis dan psikologis kita. Biologis itu apa? Makan, minum. Psikologis apa? Tadi Ibu Nona sudah bilang, rasa aman dan nyaman. Itu bertahan hidup Bapak Ibu. Kalau kita mau bertahan hidup, kita harus makan ya, realistis. Kita harus makan, punya tempat tidur, punya rumah, ya. Sandang pangan dan papan itu terpenuhi. Baik, selanjutnya tadi Ibu Rista juga bilang kasih sayang dan rasa diterima, betul ya? Ya Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu yang istri yang biasa suka bayu. Kalau bapak-bapak, suami-suami sudah tahu, berarti suami-suami nanti tidak tahu bagaimana kebutuhan dasar, paling lu pita tafik di sana sudah akan mau tidak bisa terlayani dengan baik kebutuhan istri. Apalagi istri su manja, pasti itu kebutuhan dasar yang saya itu apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Dia butuh dikasih sayang, dihargai Bapak Ibu. Bukan saya pakar, tapi Bapak Ibu semua berkeluarga. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang berikut penguasaan. Nah, penguasaan ini murid juga begitu Bapak Ibu. Bukan hanya kita yang orang dewasa, murid-murid juga butuh untuk menguasai Bapak Ibu. Penguasaan. Jadi ada murid yang mau selalu dia yang mengatur di dalam kelas, mau selalu dia yang men-setel di dalam kelas Bapak Ibu. Itu dia sebenarnya sedang menuntut untuk diberi kekuasaan Bapak Ibu. Ada murid yang seperti itu Bapak Ibu. Sehingga murid di dalam kelas, kalau yang ada yang seperti itu, kita kasih kesempatan untuk mereka jadi pengurus kelas kah, atau kasih tanggung jawab kecil, supaya dia merasa bahwa kebutuhannya dipenuhi Bapak Ibu, kebutuhan dasarnya dipenuhi Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini ada hubungannya juga dengan kalau murid mengantuk di kelas Bapak Ibu. Nah, murid mengantuk di kelas itu adalah dia tidak mendapatkan yang namanya kebebasan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan refleksi, mungkin cara mengajar saya yang salah kah, atau saya yang kurang bawa anak-anak pergi di luar untuk sekedar lihat ini alam saja supaya dia merasa bebas, atau bagaimana Bapak Ibu, atau pembelajaran di luar kelas seperti apa Bapak Ibu. Nah, itu adalah kebutuhan yang dia tuntut adalah kebebasan Bapak Ibu. Kalau dia mengantuk di kelas, kemudian dia sering mengganggu teman. Nanti kita lihat ada satu contoh kasus yang saya coba angkat, lalu kita analisis bersama kebutuhan apa yang sedang dituntut oleh murid tersebut Bapak Ibu. Sekarang kesenangan Bapak Ibu. Kalau kesenangan itu juga begitu Bapak Ibu. Mereka butuh untuk merasa gembira dan selalu happy di dalam kelas. Ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini ada satu contoh. Saya pakai nama Pak Jenes. Nah, Pak Jenes guru wali kelas 6C sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya, Albert misalnya. Betul kok Pak Jenes mau Albert kepala sakit gitu. Albert misalnya. Albert itu setiap hari ada anak yang mengeluhkan kalau Albert itu sering sekali meminta bekal dari teman-teman dengan paksa. Kalau minta baik, toh pasti ada hati kok kasih. Tapi kalau paksa pasti orang marah juga toh. Baik. Jadi jika kita menghadapi situasi seperti yang Pak Jenes alami, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Albert melakukan hal itu? Begitu Bapak Ibu ya. Dia minta tiap hari datang ke sekolah, dia minta bekal terus dengan paksa teman-temannya kepada teman-temannya ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa alasan. Alasan Albert yang pertama, kita panggil dia Bapak Ibu, kita panggil dia, kemudian kita tanyakan apa alasannya Bapak Ibu. Alasan yang pertama itu bisa saja dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal Bapak Ibu. Nah, kalau tidak membawakan bekal, ini kira-kira kebutuhan apa yang dia sedang tuntut Bapak Ibu? Coba. Ya, ada 5 kebutuhan tadi. Kalau dia lapar dan tidak bawa bekal, kira-kira itu kebutuhan apa yang sedang dia tuntut? Ya? Ada sana, kalau dia mau ngomong, coba. Kalau untuk dia lapar, Ada di sana. Adalah kebutuhan untuk apa? Tadi kan bertahan hidup itu adalah makan, minum, dan rasa aman dan nyaman. perlu yang bertahan hidup. Iya, bertahan hidup Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang bertahan hidup, kasih 2 tepukan untuk ibu dia. Iya, dia butuh yang namanya bertahan hidup karena dia tidak bawa makan, ya toh. Sehingga bertahan hidup apa? Butuh makan.
biologis, secara biologis dia butuh makan. Ya Bapak Ibu. Alasan yang kedua, alasan yang kedua dia rebut teman punya makanan karena dia suka orang memperhatikan dia. Nah itu, dia suka teman perhatikan dia. Kira-kira itu kebutuhan apa yang sedang dia tuntut? Kasih sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu. Jadi dia rebut orang punya makanan supaya orang perhatikan dia. Dia senang untuk diperhatikan. Berarti dia sedang menuntut kebutuhannya itu kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, yang ketiga, dia rebut makanan temannya supaya temannya takut dengan dia dan menuruti semua keinginannya. Ya, itu kekuasaan Bapak Ibu. Kekuasaan, dia ingin berkuasa di dalam kelas supaya orang-orang takut dengan dia punya watak, dengan dia punya karakter. Alasan Albert yang berikut, mungkin saja dia merasa bosan. Dia pembekal yang dia mau hanya mie dan telur terus, sehingga dia ambil teman pembekal. Nah itu apa? Kebutuhan dasarnya apa? Kebebasan. Dia butuh untuk bebas memilih menu makanan, Bapak Ibu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu ada alasannya. Antara alasan 4 alasan ini kira-kira mana yang kita harus identifikasi dengan cara apa? Tanya jawab dengan Albert itu tadi. Begitu, Bapak Ibu. Jadi apa namanya, kita sudah tahu bahwasanya sekarang setiap anak-anak kalau berlaku apapun di dalam kelas, dia sebenarnya sedang menuntut kebutuhan dasarnya. Kita sebagai guru harus jeli melihat kira-kira apa sih yang sedang dia tuntut di dalam pembelajaran ini, apa yang sedang dia tuntut untuk kita penuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Jadi masing-masingnya itu ada penyelesaiannya, tergantung Bapak Ibu bagaimana menyelesaikannya. Pak, saya percaya Bapak Ibu semua guru hebat akan menyelesaikan dengan baik di kelas masing-masing sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Selanjutnya Bapak Ibu, poin kelima, posisi kontrol restitusi. Kalau restitusi ini apa baru ya, kosakata baru ya. Saya percaya Bapak Ibu justru nonton di PMM sudah. Tetapi mari kita bahas tentang posisi kontrol. Kalau posisi kontrol itu apa yang di benak Bapak Ibu punya pikiran? Kira-kira apa yang dimaksud dengan posisi kontrol? Ketika melihat kata posisi kontrol itu, sebenarnya apa yang terlintas di dalam Bapak Ibu punya pikiran? Coba, posisi kontrol. Satu kata saja baik, satu kata. Ya, Ibu Nita. Menurut saya posisi kontrol itu adalah pantauan dari seseorang terhadap suatu kegiatan tertentu. Mengawasi. Iya, posisi kontrol menurut Ibu Nita pantauan atau mengawasi. Kasih tepuk siang. 2 kali saya bilang. Tepuk siang. Ya, oke, baik. Betul sekali Bapak Ibu, asalnya posisi kontrol restitusi itu adalah posisi kontrol itu adalah memantau, mengawasi. Tadi Ibu Nita bilang ada memantau, mengawasi. Ya, mari kita lihat apa saja posisi kontrol restitusi. Ya, ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum. Albert tadi kalau kita mendapatkan posisi kita sebagai penghukum kita langsung panggil Albert sini. Cepat, lu 1 kaki berdiri telinga, atau lu lari ke lingkungan lapangan, atau ke sebelah kelas, atau lu semua itu. Nah, saya percaya kita semua pasti begitu. Bukan begitu, pernah begitu. Iya, kita pernah. Kita pernah mengambil posisi sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Ya Bapak Ibu, di sini kita membuat nanti efeknya adalah anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang kebal atau bebal. Ya, mereka kebal terhadap aturan, kebal terhadap nada bicara kita dan lain-lain, Bapak Ibu ya. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kasus Albert tadi, ya, kalau kita menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah, maka kita akan bilang begini, Albert, lu ini suka kecewa Pak. Kenapa lu dikasih kecewa Pak? Ini ulang-ulang selalu buat kecewa Pak. Itu akan menimbulkan rasa bersalah di dalam diri murid, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi sebagai penghukum kita panggil hukum, kemudian yang kedua kita keluarkan kata-kata yang membuat dia merasa di posisi paling bawah, terendah sudah. Orang gue bilang, lu dikasih kecewa Pak, dia ulang-ulang, nah, pasti ada kata kecewa di dalamnya. Baik, kalau yang guru sebagai teman, biasanya kata-katanya seperti ini.
lakukan ini untuk Pak kan Pak Su bilang lu ulang-ulang, lu harus jadi nadanya lebih lembut dan menganggap murid itu sebagai teman, Bapak Ibu. Tapi kekurangannya dari guru sebagai teman adalah murid akan merasa tergantung dengan kita, Bapak Ibu. Ketika kita tidak ada di kelas, dia merasa bahwa dia kehilangan sosok guru yang ada di kelas itu, gurunya. Seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga pada guru yang lain dia tidak nyaman untuk melakukan hal yang sama dengan guru tersebut, Bapak Ibu. Sehingga menimbulkan ketergantungan sekali dia terhadap guru yang berbuat atau yang menganggap dia teman tadi, Bapak Ibu. Begitu. Kalau guru sebagai pemantau, dia seperti checklist gitu, Bapak Ibu. Jadi panggil, duduk, lalu kita tanyakan apa yang sudah kau buat tadi, apakah yang kau buat tadi sudah sesuai dengan kelakuan keyakinan kelas atau peraturan kelas. Nah, kalau belum sesuai, apa konsekuensi yang kamu lakukan? Terus kemudian untuk memperbaiki ini semua, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi seperti checklist begitu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, guru itu sebagai pemantau. Sedangkan untuk sebagai manajer itu bahasanya lebih halus, lebih santun, lalu menuntun murid untuk melihat kepada keyakinan, melihat kepada apa yang sudah diyakini bersama. Misalnya tadi Albert, mari sini nak, Pak mau kasih tahu di kamu ya. Keyakinan kelas, kira-kira kita punya apa keyakinan kelas? Lalu Albert bilang saling menghargai. Ya, apakah kamu sudah saling menghargai? Jadi kita memberi kesempatan kepada murid untuk merefleksikan kesalahannya sendiri. Setelah memberi kesempatan kepada murid untuk merefleksikan kesalahannya, kita menuntut dia untuk mencari solusi memperbaiki masalah tersebut. Jadi setelah kita menuntut bahwa dia sudah tahu ternyata dia tidak menghargai teman, dia tidak mewujudkan keyakinan kelas, yaitu saling menghargai antar teman. Setelah itu kita tuntun dia, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk perbaiki kesalahan ini? Oh, pertama saya minta maaf dulu. Setelah minta maaf, mungkin saya punya uang jajan, saya beli ganti untuk teman yang saya rampas tadi, dia punya makanan itu, supaya dapat dia bisa makan, karena kan dia makan sudah habis, Albert sudah rampas yang paksa toh. Nah, maka kita dia harus memikirkan sendiri jalan keluar seperti apa untuk menyelesaikan masalah. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu, mungkin adakah yang berpendapat posisi kontrol paling mana yang paling ideal yang seharusnya seorang guru itu lakukan? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, manajer, Bapak Ibu ya, manajer itu paling baik, Bapak Ibu. Walaupun kita nanti baru sebentar Bapak Ibu refleksi, oh saya ini kira-kira ada di mana? Oh kadang-kadang saya penghukum, kadang-kadang saya teman, kadang-kadang saya pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, mulai sekarang kalau kita rubah pelan-pelan, apakah kita bisa sebagai manajer? Memang sulit, Bapak Ibu, sulit. Saya juga coba walaupun gagal berkali-kali, tapi coba terus. Karena satu kita punya orang TT ini adalah kita sulit untuk mengontrol emosi, sehingga penghukum itu melekat pada diri kita, Bapak Ibu. Iya, sehingga tapi karena kita belajar kali ini budaya positif, sesuatu yang hal positif yang dibudayakan, maka mulai dari sekarang kita harus belajar untuk menjadi guru sebagai manajer. Nanti sebentar saya kasih giat-giatnya bagaimana supaya untuk bisa menjadi guru sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Kalau seorang manajer di kantor itu kita lihat kan dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik karyawannya untuk bisa menjawab. Kemudian karyawannya sendiri akan menentukan penyelesaian masalah yang dihadapi, Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada dia punya tabel, nanti ini saya print baru kita semua dapat, Bapak Ibu. Terlalu kecil ini. Kalau yang penghukum itu dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lu nih, sadar sudah. Ya, kalau yang yang pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu, itu kan anak-anak akan merasa bersalah kaunya. Aduh, besok sangat bersalah karena besok kecewakan bapak dan ibu. Kemudian kalau yang teman, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu untuk bereskan. Nah itu mereka merasa nyaman, tapi mereka merasa dan secara tidak langsung, Bapak Ibu, kita sudah menumbuhkan ketergantungan dalam diri murid terhadap kita pada posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan kalau yang pemantau itu seperti ini, menyajikan pertanyaan-pertanyaan seperti checklist, Bapak Ibu. Apa perlakuan peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu
lakukan, apa yang terjadi sekarang. Jadi lebih kepada didikte Bapak Ibu, anak-anak didikte, tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk menentukan penyelesaian masalahnya sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu menentukan mereka untuk mereka bisa tahu kesalahan mereka dan memperbaikinya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang di bawah ini ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya itu anak-anak kalau penghukum itu murid akan memberontak. Kalau yang berbuat bersalah mereka akan menyembunyikan atau menyangkal, mereka akan berbohong. Tidak ibu, saya tidak buat, padahal dia yang dari buat. Nah, kalau yang teman itu ketergantungan, murid akan tergantung dengan guru tertentu saja yang dia buat seakan-akan temannya. Lalu menyesuaikan bila diawasi. Ini kalau pemantau ini, murid kalau kita datang patung begini. Kalau kita tidak ada, itu guru itu sebenarnya sedang menjalankan posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Karena dia begitu hadir siswa diam, tapi kalau dia keluar siswa ribut. Nah, itu pemantau. Tapi kalau guru yang melakukan sebagai posisi kontrol sebagai manajer, itu dia menguatkan watak atau karakter anak-anak, Bapak Ibu. Jadi karena anak-anak sudah memilih sendiri bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, dari tadi Bapak Ibu sudah jawab ya, dari kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu ya, itu paling baik. Ajak diskusi, kemudian kasih penyelesaian masalah, jalan keluarnya seperti apa, biar dia yang menentukan sendiri Bapak Ibu. Jangan kita bilang, nah sekarang ganti sudah, ganti dia punya makanan sudah, jangan. Tapi biar dia yang berbicara sendiri. Oh Pak, saya harus ganti makanan. Nah, dengan dia berbicara sendiri Bapak Ibu, itu menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik Bapak Ibu. Sehingga dia akan tergerak untuk mengganti makanan. Albert tadi akan tergerak untuk ganti makanan teman yang dia ambil, Bapak Ibu. Gitu. Kita hanya berfungsi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik mereka supaya mereka tahu bagaimana penyelesaian masalahnya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah yang terakhir dari materi kita hari ini adalah segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, segitiga restitusi itu saya percaya sudah ada di dalam modul PMM Bapak Ibu di tema disiplin positif. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah selesaikan menonton video-video di PMM sudah tahu segitiga restitusi itu seperti apa. Nah, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Yang namanya segitiga pasti ada 3 sisi. Nah, kita lihat apa itu segitiga restitusi. Ya, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya Bapak Ibu. Ya, nah kita jabarkan satu-satu. Ya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Albert tadi kita panggil, kita duduk, kita ambil posisi kontrol sebagai manajer, lalu kita tanya, kita berikan kalimat seperti ini: berbuat kesalahan itu wajar. Bukan kita membenarkan perlakuannya atau kesalahannya, tetapi kita di sini menunjukkan bahwa kita adalah guru atau orang yang memakai bahwa setiap orang itu pasti berbuat kesalahan. Tetapi bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan ini, itu yang terpenting. Nah, itu distabilkan identitas ini Bapak Ibu. Sebenarnya kita sedang membawa identitas murid yang dari gagal tadi, kita bawa ke identitas yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi tadi dia merasa bahwa dia paling bersalah sudah di dunia, paling tidak baik sudah di dunia. Kita berikan kata-kata yang positif seperti itu. Bapak Ju dulu waktu SD ke kamu juga, Bapak Ju sering buat kesalahan begitu juga, atau Bapak Ju sering terlambat juga begitu. Itu kata-kata positif dalam menstabilkan identitas. Nah, nantinya apa? Ini akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses Bapak Ibu. Jadi mereka tadi merasa mereka paling terpuruk, sudah kita stabilkan identitas mereka dengan memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Bapak Ju dulu sekolah ke Ju, tukang pencuri Ju, tapi Bapak mau berubah. Nah, itu membuat mereka merasa bahwa mereka punya kesempatan untuk berubah. Mulai lagi. Selanjutnya, nah ini kata-katanya, kata-kata untuk menstabilkan identitas. Kalau Albert tadi kita bisa bilang berbuat salah itu hal yang manusiawi Albert. Tidak ada manusia yang sempurna.
kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah daripada mengungkit kesalahan. Begitu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu cara-cara untuk menstabilkan identitas, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah kita sudah bawa mereka dari identitas gagal ke identitas yang sukses, maka kita lakukan mengidentifikasi kebutuhannya, Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar kebutuhan dasar, kan? Kita mengidentifikasi kebutuhan apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya, apa penyebab kamu melakukan hal tersebut? Sebenarnya lu buat ini kenapa? Begitu. Sebenarnya lu buat ini untuk apa? Maksudnya apa? Nah, jadi setelah dia merasa menstabilkan identitas itu membuat dia nyaman ya Bapak Ibu, membuat dia nyaman untuk terbuka dengan kita. Setelah dia sudah terbuka, kita tanya penyebab dia melakukan itu apa? Apa penyebab dia melakukan itu kira-kira? Ya, apakah dia melakukan itu karena ingin berkuasa? Apakah dia melakukan itu karena ingin bebas? Dan lain sebagainya. Berarti kita sudah bisa identifikasi bahwa ada kebutuhan yang sedang ia tuntut untuk dia penuhi melalui permasalahan yang dia buat tadi, Bapak Ibu. Jadi pada validasi tindakan ini kita berubah dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi di tahap yang kedua dari segitiga institusi ini kita lebih bisa tahu, mendeteksi kira-kira apa penyebab dia melakukannya dan kebutuhan apa yang sebenarnya sedang dia tuntut untuk dipenuhi pada kesalahan yang dia buat tadi. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, ini kata-katanya ketika kita ingin bertanya ada dalam posisi validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu kata-kata yang kita buat atau kita kasih ke murid-murid kita ketika ada di tahapan validasi tindakan yang salah. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjalankan sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus mengambil bekal teman lain? Tadi contohnya untuk Albert, Bapak Ibu. Ini kata-kata positif yang kita bisa pakai pada tahapan validasi tindakan yang salah. Dan yang berikut Bapak Ibu, yang terakhir, menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Nah, pada menanyakan keyakinan ini, ya, kita lakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna. Ya, supaya apa? Supaya memunculkan motivasi intrinsik tadi. Yang kita sudah belajar tadi di awal dengan Ibu Kepala, motivasi ada intrinsik dan ekstrinsik, Bapak Ibu. Kita memunculkan motivasi intrinsik dengan apa? Memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Maka penting keyakinan keras itu di sini berfungsi, Bapak Ibu. Di tahapan ketiga keyakinan keras itu berfungsi. Tinggal kita tanya, Albert, kira-kira tadi perbuatan tadi itu, kira-kira itu menurut lu sesuai atau dengan keyakinan keras? Biar dia yang jawab sendiri. Jangan kita bilang, lu pun tidak sesuai dengan keyakinan keras. Nah, itu kita ambil posisi kontrol lain. Itu posisi kontrol pembuatan rasa bersalah. Begitu, jadi biarkan mereka menjawab tidak sesuai Pak. Nanti ketika mereka menjawab tidak sesuai Pak, mulai kita pikiri, oh oke, kamu sudah mengakui kalau tidak sesuai toh. Sekarang hal apa yang kamu bisa buat untuk memperbaiki ini kesalahan? Oh, minta maaf Pak. Adakah hal lain? Ya, oh saya beli untuk dia makanan di kantin supaya dia jangan lapar Pak. Ya, Bapak hargai keputusanmu. Nah, itu di tahapan ini Bapak hargai, atau Pak Guru, Ibu Guru hargai keputusanmu untuk memperbaiki masalah ini. Ya, silakan kamu memperbaiki masalah ini sesuai dengan apa yang sudah kamu bicarakan tadi dengan Bapak. Itu lebih menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak-anak daripada kita mendikte mereka lalu kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, sebagai pemantau tadi Bapak Ibu. Karena kita terlalu mendikte mereka, Bapak Ibu ya. Oke. Itu menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah, ini nilai pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Apa nilai kita percaya di sekolah kita? Nah, berkaitan dengan nilai kebajikan. Oh, kita harus saling menghargai Pak. Oh, kita harus saling menghormati Pak. Nah, tadi lu buat itu tuh semua menghormati ke belum menurut lu? Belum. Nah, kalau gitu apa yang harus lu perbuat untuk memperbaiki?
Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kelas yang kamu suka itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika kamu melakukan hal yang positif itu, hal yang negatif itu, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti dia bilang, oh Pak, saya mau supaya teman-teman selalu hormati saya, takuti saya. Nah, di situ kita sudah tahu bahwa dia sedang menuntut kebutuhan dasarnya dia, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk penguasaan, karena dia ingin berkuasa di kelas. Ya, itu Bapak Ibu. Dan nah, sekarang saya simpulkan kegiatan kita pada hari ini, Bapak. Kesemua materi ini, Bapak Ibu, ya, kita harus, yang pertama yang kita lakukan adalah apa, Bapak Ibu? Kita melakukan atau membuat yang namanya keyakinan sekolah atau kelas, Bapak Ibu. Ini paling penting. Dan dalam melakukan atau membuat keyakinan sekolah, Bapak Ibu, kita memberikan kesempatan kepada murid kita supaya apa? Supaya mereka memberikan pendapat sendiri tentang nilai-nilai kebajikan apa yang mereka ingin wujudkan di kelas. Ketika mereka memberikan pendapat sendiri, maka mereka akan merasa memiliki keyakinan tersebut. Ketika kita ingatkan, mereka, oh iya, betul ya, untuk keyakinan kota yang buat. Tuh. Ya, terkadang anak-anak itu manusia juga, terkadang mereka mungkin lupa mereka punya keyakinan. Tapi kalau terus-terus kita lakukan, kita akan mendapat bahwa sekolah kita akan memiliki budaya yang positif, Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan sekolah ini, Bapak Ibu, kita harapkan nanti akan muncul motivasi intrinsik dalam diri anak-anak murid kita, Bapak Ibu. Kemudian dalam motivasi perilaku manusia ini, motivasi intrinsik tadi itu dapat menimbulkan disiplin positif, Bapak Ibu, di mana anak-anak merasa bertanggung jawab dan memiliki kesadaran diri atau memiliki kontrol atas dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, ketika ketika anak-anak itu bersalah, Bapak Ibu, kita harus tahu kebutuhan dasar mana yang mereka ingin penuhi. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita harus mengambil posisi kontrol sebagai apa? Sebagai manajer, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita harus terapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Baik, itu sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih buat semua perhatiannya. Salam dan bahagia, Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua.